Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Banten. Bahkan sebagian pondok pesantren di Jawa Timur sangat dikenal di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur. Alumninya telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ponpes ini terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim pada abad ke-20. Terdapat 15 lembaga pendidikan dengan beragam konsentrasi di ponpes ini, seperti pondok pesantren yang khusus untuk santri salaf atau penghafal Al-Quran. Kiai Haji Abdul Karim lahir pada tahun 1856 di Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Rahim dan Nyai Salamah. Sejak usia 14 tahun, beliau kerap berpindah-pindah tempat untuk menimba ilmu agama. Pondok pesantren yang pernah disinggahi oleh beliau antara lain Pesantren Trayang Kertosono, Pesantren Sono Sidoarjo, dan Pesantren Kedung Doro, Surabaya. Beliau juga pernah menuntut ilmu kepada Syekhona Khalil Bangkalan selama kurang lebih 23 tahun. Pada usia 40 tahunan, beliau kembali menuntut ilmu di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau kemudian menikah dengan putri Kiai Haji Soleh dari Banjarmelati, Kediri yang bernama Siti Khadijah pada tahun 1908. Pada tahun 1910, beliau bersama istrinya pindah ke desa Lirboyo. Disinilah titik awal tumbuhnya Pondok Pesantren Lirboyo. Saat di Lirboyo, beliau membangun sebuah surau atau mushola untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Santri pertamanya bernama Umar dari Madiun. Seiring berjalannya waktu, santri beliau kian bertambah. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1913, beliau mendirikan pondok pesantren untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Beliau juga membangun sebuah masjid di dalam wilayah pondok. Hingga kini, masjid tersebut masih berdiri dengan nama Masjid Lawang Songo, sebab jumlah pintu masjid itu berjumlah 9. Pada sejumlah peristiwa kemerdekaan, pondok ini turut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan para santri ke medan perang, seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Berikut 15 unit pondok yang ada di dalam Pondok Pesantren Lirboyo. 1. Pondok Pesantren Lirboyo atau Pondok Induk. 2. Pondok Pesantren Haji Mahrus. 3. Pondok Pesantren Haji Yakub. 4. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat. 5. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat Al-Qur'aniyah. 6. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran. 7. Pondok Pesantren Lirboyo Haji Muhammad Al-Mahrusiyah. 8. Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah. 9. Pondok Pesantren Haji Muhammad Antara. 10. Pondok Pesantren Darussalam. 11. Pondok Pesantren Murattilil Quran. 12.
Pondok Pesantren Al-Baqarah. 13. Pondok Pesantren Al-Ihsan. 14. Pondok Pesantren Haji Muhammad Syarif Hidayatullah. 15. Pondok Pesantren Darus Sa'adah. Pondok cabang dari Pondok Pesantren Lirboyo. 1. Pondok Pesantren Pagung Kediri. 2. Pondok Pesantren Turen Malang. 3. Pesantren Bakung Blitar. 4. Pesantren Santren Blitar. 5. Pesantren Majalengka. Pondok Pesantren Lirboyo menerapkan dua sistem pendidikan yang berjalan secara berdampingan, yakni klasikal dan tradisional. Klasikal merupakan sistem pendidikan yang digunakan di madrasah atau sekolah. Sistem pendidikan klasikal menawarkan pembelajaran wajib yang disesuaikan dengan kemampuan santri dalam menyerap dan memahami keilmuan. Sementara sistem pendidikan tradisional digunakan dalam pengajian kitab dan bahsul masail. Pengajian kitab sangat dianjurkan sebagai bekal tambahan keilmuan sang santri. Sekian kisah dari sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.